Gadis dingin tuan muda. Bab 045. Buat apa? Tanya Kiara heran. Buat nanganin penyakit lo, bibir Bara bahkan masih bergetar, dia menempelkan ponselnya di telinga tangan satu menarik Kiara ke dalam pelukannya sesekali mengecup puncak kepala Kiara. Kiara tiba-tiba blank dengan aksi Bara, yang tadi menangis sekarang terlihat sibuk menelepon. Halo nak, halo mah, mama di mana? Tanya Bara tanpa basa-basi. Mama masih di rumah sakit. Kenapa? Tanya Mama Bara heran, tumben-tumbenan anaknya ini menghubunginya jam segini biasanya Bara akan nongkrong dulu sama temannya. Ma ada yang mau Bara omongin, dan Bara mau Mama yang tanganin, emang ada apa sayang? Nanti Bara kasih tahu kalau Mama udah pulang, Bara minta Mama pulang sekarang. Pinta Bara tidak sabaran. Tapi Mama masih ada pasien, ada apa sih, kamu sakit? Tanya sang mama agak khawatir. Bukan Bara mah, tapi pacar Bara, ujar Bara santai. Kiara melotot mendengar jawaban Bara. Bara lo apaan sih, tante juga masih ada kerjaan, bisik Kiara agar tidak terdengar oleh mamanya Bara. Bara tidak peduli dengan omongan Kiara. Mah, mama pulang sekarang. Iya ini mama pulang. Bara tunggu, lalu sambungan terputus. Bara lo apa-apaan sih, nyokap lo juga masih kerja buat apa lo minta pulang? Nyokap gue dokter Kiara, buat apa punya mertua dokter kalau nggak bisa nyembuhin menantunya, ujar serius Bara. Kita ke rumah gue ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan, Bara tidak ingin dibantah. Ngapain? Tanya Kiara berusaha menahan diri mendengar kalimat pertama Bara. Tunggu nyokap gue. Enggak, gue capek, lapar juga, tolak Kiara. Makan di rumah gue, terus istirahat. Bara langsung saja menarik tangan Kiara, tanpa mendengar protes. Algaskar dan Rahmi kini telah sampai di apartemen Algaskar. Al turun, ujar Rahmi saat merasa tidak ada pergerakan dari Algaskar, dan masih tetap memeluk dirinya. Udah sampai. Tanya Algaskar tapi bukannya turun malah semakin mengeratkan pelukannya. Iya udah, turun Al, ucap Rahmi berusaha melepaskan tangan Algaskar yang melilit perutnya. Tangan gue sakit Rahmi, kasar banget, dengus Algaskar melepaskan pelukannya kemudian turun. Makanya jangan modus, sinis Rahmi berjalan lebih dulu meninggalkan Algaskar. Kini mereka sudah berada di dalam apartemen Algaskar. Setelah membuka pintu, Algaskar langsung menjatuhkan badannya di atas sofa. Kotak P3K mana? Tanya Rahmi menghampiri Algaskar. Tuh di laci, tunjuk Algaskar ke arah laci di samping TV. Rahmi berjalan ke arah laci itu lalu membukanya dan mengeluarkan P3K, kemudian menghampiri Algaskar yang duduk di sofa. Sini gue obatin. Algaskar langsung menyodorkan tangannya untuk Rahmi obati, gak sakit? Tanya Rahmi saat menuangkan antiseptik ke punggung tangan Algaskar. Enggak, Rahmi melanjutkan mengobati, lalu melilit dengan kain kasa. Udah, ujar Rahmi setelah selesai mengobati dan membungkus tangan Algaskar. A1. Panggil Rahmi membuat Algaskar menoleh, lo tadi ada masalah apa? Kenapa sampai lo lukain diri lo sendiri? Tanya Rahmi memberanikan diri untuk bertanya, walaupun dia agak was-was, sebab Rahmi yakin masalah Algaskar bukan masalah kecil sampai membuat dia hilang kontrol. Nanti lo akan tahu, jawab Algaskar berubah datar. Rahmi menelan ludahnya melihat perubahan Algaskar, dia pikir Algaskar sudah baik-baik saja, nyatanya Rahmi salah dan malah memancing kembali. Sorry gue nggak maksud, takut Rahmi. Algaskar yang mendengar ucapan Rahmi menoleh heran. Kenapa lo harus minta maaf? Lo nggak ada salah apa-apa, Algaskar menarik Rahmi agar semakin mendekat dan membawa ke dalam dekapannya. Nggak apa-apa kok. Jadi temuin Felix. Tanya Algaskar. Rahmi mendongak menatap Algaskar, dia baru ingat kalau dia akan bertemu Felix untuk menunjukkan rekaman itu. Jadi kok, entaran aja gue pergi, jawab Rahmi. Gue.
Ulang Algaskar. Rahmi tidak mengerti maksud Algaskar. Lo mau pergi sendiri? Terus, gue pergi sama siapa? Tanya polos Rahmi. Lo pikir gue bakal izinin lo pergi sendiri? Jadi gue harus sama siapa perginya? Sama gue, tegas Algaskar. Tangan lo kan sakit. Siapa bilang? Gini doang gak berasa, sombong Algaskar. Rahmi hanya memutar bola mata jengah. Nggak sakit tapi nggak bisa bawa motor, gerutu Rahmi. Tidak tahu saja Algaskar hanya mengerjainya. Lo ngomong apa? Tanya Algaskar yang tidak bisa mendengar jelas ucapan Rahmi. Nggak ada, gue nggak ngomong apa-apa, gue ngantuk, elak Rahmi sambil menguap. Algaskar yang sudah bermain ponsel menoleh ke arah Rahmi. Masuk kamar sana tidur, suruh Algaskar, kemudian kembali menatap ponselnya. Tiba-tiba ponselnya berdering tanda ada yang menelpon. Sana masuk gue angkat telepon dulu, sahut Algaskar kemudian mengangkat telepon. Sepertinya dari teman-temannya, yang Rahmi dengar sih begitu tapi karena sudah sangat mengantuk Rahmi memilih masuk ke dalam kamar Algaskar untuk tidur. Melihat Rahmi sudah masuk Algaskar melanjutkan teleponannya. Setelah beberapa menit teleponan dan membahas sesuatu, Algaskar mematikan sambungan lalu menyusul masuk ke dalam kamar. Algaskar melihat Rahmi sudah tertidur, padahal baru masuk beberapa menit sudah tertidur saja. Algaskar kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama Algaskar keluar kembali hanya dengan handuk yang melilit di pinggangnya, lalu mengambil celana dan memakainya tanpa atasan. Dia ikut naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelah Rahmi yang tertidur pulas. Setelah puas memandangi wajah tertidur Rahmi, Algaskar ikut memejamkan matanya dan tak lama dia ikut terlelap dengan memeluk Rahmi. Soal Rahmi yang akan mengamuk itu urusan nanti. Nan, Bara, panggil seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumah Bara. Bara di sini mah, sahut Bara saat mendengar yang memanggilnya adalah sang mama. Bara muncul dari dapur membawa segelas minuman. Kenapa suruh mama pulang cepat? Terus mana pacar kamu? Tanya sang mama tidak sabaran, pasalnya baru kali ini anaknya meminta dia pulang bahkan tidak ingin dibantah. Kiara di kamar Bara mah, dia tidur, jawab Bara. Kiara. Pacar kamu Kiara? Tanya mamanya lagi. Iya mah. Sudah tidak membencinya lagi, tiba-tiba dijadiin pacar, heran sang mama. Bara nggak pernah benci, bela Bara. Ya udah, sekarang Kiara kenapa? Sakit. Kok suruh mama pulang? Kita duduk dulu mah, Bara ceritain, lalu mereka duduk di sofa. Oke jadi. Kiara sakit mah, mulai Bara. Sakit. Sakit apa? Mau mama periksa? Tawar sang mama, dia juga khawatir kalau anak tetangganya itu sakit. Dia cukup dekat dengan Kiara karena dulu Kiara sering mencari Bara ke rumah. Tapi semenjak Bara menolaknya Kiara tidak pernah lagi datang, dia juga sibuk di rumah sakit jadi mereka jarang ketemu. Kanker otak stadium 3, jawab Bara, membuat sang mama diam mematung dengan ekspresi syok. Bara kamu tidak bercanda. Dia memastikan kembali. Enggak mah Bara nggak bercanda, kemudian Bara menceritakan semua apa yang terjadi. Soal sakit Kiara. Soal pengakuan Kiara di rumahnya tadi tentang Bara, dan soal Kiara yang menghentikan pengobatan karena Bara, semua Bara ceritakan tidak ada yang ditutupi dari sang mama. Ya Tuhan, mamanya Bara syok dan menangis mendengar keadaan Kiara. Bara mau mama yang nanganin Kiara, tolong sembuhin Kiara mah demi Bara, lanjutin kembali pengobatan Kiara, mohon Bara pada sang mama. Mamanya yang melihat anaknya jadi tidak tega, walaupun bukan atas permintaan Bara pun pasti dia akan membantu Kiara, apalagi ini anaknya sendiri yang memohon demi kesembuhan orang dicintainya. Iya Bara, mama akan berusaha semampu mama, kamu hanya perlu selalu di samping Kiara, semangatin dia. Makasih mah. Tia, nanti mama atur jadwal, kamu bawa Kiara ke rumah sakit, dan selama pengobatan bujuk Kiara tinggal di sini, mama yakin dia tidak akan mau dirawat di rumah sakit, jadi mama akan kontrol di rumah. Iya mah.
Ya udah mama ke kamar dulu mau istirahat, kamu juga istirahat. Nanti mama ketemu Kiara kalau sudah bangun, pamit sang mama lalu beranjak dari sana. Bara juga beranjak ke kamarnya untuk menemui Kiara, dia sedikit lega sang mama mau mengobati, walaupun belum sepenuhnya tapi dia berharap semoga Kiara bisa sembuh. Akakok. Seorang laki-laki remaja sedang berbaring di ranjang dengan bertelanjang dada, dia sudah bangun beberapa menit yang lalu tapi dia belum ada niatan untuk beranjak dari sana, dia justru sedang asik memandangi seorang gadis yang masih tertidur nyenyak, sesekali dia tersenyum menatap wajah polos gadis itu saat tertidur. Sebuah pergerakan kecil dari gadis itu tapi tidak ada tanda-tanda akan terbangun, buktinya dia hanya mengubah posisinya dan memeluk erat laki-laki itu kemudian melanjutkan tidurnya. Laki-laki itu hanya terkekeh melihat tingkah menggemaskan sang kekasih. Mereka adalah Algaskar dan Rahmi, saat hari sudah gelap Algaskar terbangun tapi tidak dengan Rahmi, Algaskar juga tidak berniat membangunkannya. Lenguhan kecil Rahmi, mungkin dia akan terbangun, tapi Algaskar mengusap-usap punggung Rahmi layaknya bayi sampai tertidur kembali. Rahmi kembali mengeratkan pelukannya dan dibalas erat pula oleh Algaskar. Dua sejoli itu tampak nyaman, yang satu dalam tidurnya, yang satu menikmati pelukan hangat. Sampai kenyamanan Algaskar dibuyarkan dengan deringan ponsel yang nyaring di dalam kamar sunyi itu. CK ganggu, Algaskar meraih ponselnya di atas nakas dengan pelan takut membangunkan Rahmi yang memeluknya erat. Setelah dapat Algaskar bersandar di kepala ranjang dengan Rahmi yang masih memeluk pinggangnya, Algaskar mengangkat panggilan dengan tangan sebelah mengusap kepala Rahmi lembut. Lo di mana bos? Apart, jawab singkat Algaskar. Longgak ke markas bos. Kenapa? Geng Orion ngajakin perang, jawab orang yang tidak lain adalah Karel. Kapan? Entar malam jam 12 di tempat biasa. Oke, tut Algaskar mematikan sambungan telepon. Ai, suara serak memanggil Algaskar. Algaskar menoleh dan melihat Rahmi mendongak menatapnya dengan wajah bantal. Udah bangun. Rahmi hanya mengangguk, masih belum sadar dengan posisinya saat ini. Algaskar juga biasa saja masih tetap mengusap kepala Rahmi yang kembali dia rebahkan di atas pangkuannya. Sampai tiba-tiba Rahmi langsung terbangun. Aiii, jerit Rahmi membuat Algaskar yang bermain ponsel jadi tersentak karena jeritan Rahmi. Lo kenapa? Heran Algaskar melihat muka memerah Rahmi. Ai lo ngapain di sini? Lo nggak ngapa-ngapain gue kan? Tanya Rahmi waspada. Lo nggak lihat gue duduk? Lo juga abis tidur. Lo tidur di samping gue. Lo kenapa nggak pakai baju? Lo nggak macem-macem kan? Algaskar hanya memutar bola mata malas mendengar pertanyaan beruntu Rahmi. Enggak, jawaban singkat membuat Rahmi tidak puas. Jawab yang bener Al, desak Rahmi. Gue bakal tanggung jawab, jawab Algaskar santai, membuat Rahmi melotot ke arahnya. Aiii lo macem-macemin gue. Teriak Rahmi, Algaskar memejamkan matanya mendengar suara cempreng. Rahmi. Enggak Rahmi, kalau gue apa-apain juga tinggal nikah, sahutnya tanpa beban. Enak aja lo, sewot Rahmi. Udah malam, sana mandi gue pesenin makan, lo mau makan apa? Tanya Algaskar mengalihkan, tidak ingin memperpanjang. Apa aja? Gue nggak ada baju ganti Al, malas ah mandi, ujar Rahmi, tidak mungkin dia akan memakai baju yang sama. Gue juga pesenin baju, sana mandi abis itu kita ke kantor polisi, ucap Algaskar beranjak dari ranjang untuk mencari baju. Ngapain ke kantor polisi? Heran Rahmi. Algaskar berbalik dengan alis menyatu tak kalah heran dengan sang kekasih, apa kekasihnya ini lupa? Ingatan, Algaskar menghela nafas kemudian berbalik ke arah Rahmi lagi, tanpa berucap dia mendaratkan satu kecupan di dahi Rahmi. Kap. Sana mandi biar seger lagi. Nggak pikun, lalu Algaskar keluar dari kamar setelah mendapatkan satu kaos untuk dipakai.
Sedangkan Rahmi sendiri hanya terbengong tidak bergerak sedikitpun, tidak tahu harus berekspresi apa. Sial. Kok gue baper sih, dasar Algaskar sialan, teriak Rahmi tertahan, jangan sampai Algaskar dengar bisa gawat. Daripada pusing sendiri Rahmi memutuskan untuk mandi saja. Ceklek. Rahmi keluar dari kamar mandi setelah beberapa menit membersihkan diri, dia keluar hanya menggunakan handuk Algaskar yang menggantung di dalam tadi, mana handuk itu cukup kekecilan panjangnya hanya sampai di atas lutut Rahmi. Nggak ada kan? Rahmi celingak-celinguk mengandarkan pandangan ke seluruh kamar. Setelah merasa aman Rahmi keluar dan dia tidak menemukan pakaian untuknya, mungkin belum datang pikirnya. CK masa gue gini terus, kalau Al tiba-tiba masuk gimana? Belum sempat Rahmi menyelesaikan ucapannya tiba-tiba pintu kamar terbuka dan masuk Algaskar. Mereka saling menatap, Rahmi melotot tidak bergerak di tempatnya, sama halnya dengan Algaskar yang mematung detik berikutnya dia merubah raut wajahnya datar dan biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa, dia meletakkan paper bag di atas ranjang. Baju lo, ujar Algaskar dengan suara serak yang membuat Rahmi merinding. Walaupun menampilkan wajah biasa saja, tapi Algaskar tetap laki-laki normal jika melihat pemandangan seperti itu di hadapannya, terlebih itu adalah sang kekasih orang yang dia cintai. Ai, suara gugup Rahmi memberanikan diri menatap Algaskar, Algaskar yang dipanggil menoleh ke arah Rahmi. Algaskar menoleh, sit. Umpat Algaskar berjalan ke arah Rahmi, Rahmi yang melihat Algaskar menghampirinya berjalan mundur, tapi kecepatan Algaskar membuat dia bisa meraih tubuh Rahmi dengan mudah. Satu tangannya memegang pinggang Rahmi, satunya lagi memegang sebelah wajahnya lalu berpindah ke tengkuk Rahmi. Rahmi menelan ludahnya susah payah mendapat sentuhan seintim ini dengan Algaskar, detik berikutnya mata Rahmi melotot saat merasakan benda kenyal menempel di bibirnya. Kap. Algaskar mencium Rahmi tapi hanya sekedar menempelkan, ini merupakan pengalaman pertama mereka. Naluri lelaki Algaskar bereaksi tapi sekuat tenaga dia tahan, tak lama Algaskar menjauhkan wajahnya. Jangan pancing gue kalau lo belum siap jadi istri. Peringat Algaskar masih dengan suara serak menahan sesuatu, pakai baju lo, gue tunggu di luar untuk makan, lalu Algaskar berbalik dan keluar dari sana. Baru Rahmi bisa bernafas lega, hampir saja jantungnya copot. Tanpa menunggu lagi Rahmi dengan cepat memakai bajunya, dia takut Algaskar tiba-tiba masuk lagi. Setelah selesai dia keluar dari kamar dan menghampiri Algaskar di meja makan, Rahmi sebenarnya merasa sangat malu dan canggung, rasanya dia tidak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan Algaskar. Duduk, suara Algaskar membuyarkan lamunan Rahmi. Tanpa protes lagi Rahmi langsung duduk. Makan, Algaskar menyodorkan makanan di hadapan Rahmi. Rahmi langsung memakannya dengan kepala yang terus menunduk. Kenapa? Tanya Algaskar melihat sikap aneh Rahmi. Rahmi mendongak dan melihat wajah Algaskar yang biasa saja. Dia bilang kenapa? Setelah kejadian tadi dia masih bersikap biasa saja. Rahmi tidak habis pikir, dia yang rasanya ingin menghilang saja. Algaskar menghela nafasnya, soal yang tadi sore, lo jangan pancing gue Rahmi, gue cowok normal kecuali. Lo emang udah siap nikah? Enak aja, lo yang tiba-tiba masuk nggak ketuk pintu dulu, lagian gue masih mau sekolah, nggak mau nikah, ujar Rahmi kesal. Algaskar mengangkat sudut bibirnya menatap Rahmi. Lulus sekolah kita nikah, mutlak Algaskar. Apaan enggak? Gue masih mau kuliah dan masih banyak lagi, gue juga masih muda, bantah Rahmi. Gue nggak minta pendapat lo, gue cuma kasih tahu. Rahmi yang mendengar ucapan Algaskar menjadi kesal. Dia memakan makanannya dengan rakus. Dasar tukang pemaksa, gerutu Rahmi pelan tapi ketajaman pendengaran Algaskar membuat dia bisa mendengar ucapan Rahmi. Algaskar tidak ambil pusing ucapan Rahmi, dia melanjutkan makannya. Setelah selesai makan kini mereka bersiap untuk ke kantor polisi.
kini mereka sudah di parkiran. Lo bisa bawa motor? Tanya Rahmi melihat Algaskar yang siap menaiki motornya. Bisa? Ayo naik. Rahmi yang melihat Algaskar biasa saja tidak menunjukkan kesakitan akhirnya percaya dan ikut naik. Algaskar menjalankan motornya bergabung dengan pengendara lain. Sekitar hampir 1 jam di perjalanan mereka sampai di kantor polisi. Rahmi turun diikuti Algaskar lalu mereka jalan bersama masuk ke dalam. Selamat malam, sapa polisi yang menjaga di sana. Saya ingin menjenguk Felix. Tanpa menjawab sapaan polisi itu Algaskar langsung mengatakan tujuan kedatangannya. Atas nama siapa? Tanya polisi itu. Algaskar mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkan pada polisi itu. Setelah melihat polisi itu tanpa menunggu lagi langsung mempersilahkan mereka masuk, polisi itu sekarang tahu siapa orang di hadapannya ini. Silahkan menunggu sebentar, lalu polisi itu pergi dari sana. Tak lama Felix keluar dan langsung menatap tajam saat tahu siapa yang ingin menemuinya.